Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, hari ini kita bersyukur boleh kembali beribadah kepada Tuhan dan kita sudah memasuki bulan November ya. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Desember di penghujung tahun 2022. Mari kita menyiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang belum meng-silentkan handphonenya, mohon tolong di-silentkan supaya kita bisa mengikuti ibadah dengan hanya memperhatikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saya undang berdiri, kita akan menyiapkan hati kita akan menyanyikan lagu Kasih Allah sebagai lagu pembuka kita. Kasih Allah amat besar, yang tak dapat kulukiskan. Kasih Allah yang besar.
yang Tuhan kasihi, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Jemaat dipersilakan duduk. Nats pembuka kita sebagai mengawali ibadah kita di dalam Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-19 yang sampai yang ke-20 berbunyi demikian. Firman Tuhan, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ayat yang ke-20, dan dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Bapak Ibu, sepanjang minggu ini kita kembali diingatkan betapa pentingnya hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kita mempunyai pergumulannya sendiri, mempunyai masalahnya sendiri, mempunyai relasi dengan orang-orang yang ada di keluarga kita maupun di sekitar kita. Dan tak jarang kadang-kadang dalam pikiran, hati, dan perkataan kita mendukakan Tuhan dan menyakiti orang-orang di sekitar kita. Mari kita memohon hikmat Tuhan di dalam pengakuan dosa pada pagi ini, supaya setiap hari kita dikuduskan oleh Tuhan dan terus-menerus kita diperbaharui oleh Tuhan. Kita menyanyikan lagu Janganlah Kau Tinggalkanku.
kami berdiri di hadapan-Mu ya Tuhan. Dengan rendah hati kami mengakui di dalam hidup kami seringkali tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kami penuh dengan keegoisan, kami penuh dengan keinginan sendiri, bahkan kata-kata kami, kehidupan kami seringkali tidak memancarkan kasih Tuhan. Bapa, di dalam kehidupan, di dalam keluarga kami masing-masing maupun berjemaat maupun di tempat kami bekerja, dimanapun kami berada, Tuhan ingatkan kami supaya kami setiap hari Tuhan boleh ingat supaya kami hidup di dalam firman Tuhan, dalam kekudusan Tuhan. Jikalau ada hal-hal yang tidak berkenan, kami mohon Tuhan mengampuni, menyucikan kami. Bahkan Tuhan tolong kami untuk hidup dengan hati nurani karena takut akan firman Tuhan. Tidak ada hal-hal yang kami simpan baik terhadap orang-orang di sekitar kami ataupun hal-hal yang bisa mendukakan Tuhan. Tetapi dengan kehidupan yang penuh dengan ketulusan, kami boleh memandang hanya kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan, mengasihi orang-orang di sekitar kami dengan tulus dan dengan kasih-Nya Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, inilah doa pengakuan dosa kami. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengampuni kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan berdiri, kita akan dengarkan berita anugerah. Berita anugerah di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 20 sampai dengan 21 berkata demikian. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bapak Ibu bisa memberikan salam damai. Ya, Bapak Ibu, dalam ibadah ini kita terus diingatkan bagaimana kasih-Nya Tuhan begitu besar di dalam kehidupan kita. Jikalau ada hal-hal kekhawatiran dalam kehidupan kita atau apapun yang sedang mengganjal dalam kehidupan kita, pergumulan apapun yang mungkin orang lain tidak tahu, tapi ingatlah Tuhan tahu bagaimana caranya, yaitu beritahu Dia. Persoalan sakit penyakit, persoalan keuangan, keluarga, relasi apapun, beritahu Yesus. Kita nyanyikan lagu ini, beritahu Yesus. Setelah lagu ini Bapak Ibu boleh duduk, nanti akan dilanjutkan dengan persembahan pujian vokal grup wanita Fimas. Di hatimu ada keluh kesah, beritahu Yesus. Di hatimu ada keluh kesah, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu berasa duka, segera beritahu Yesus, beritahu Yesus, beritahu Yesus.
Bapak Ibu, jikalau ada takut, bimbang, segera beritahu Yesus. Jangan tahan-tahan ya. Kita akan mendengarkan persembahan pujian. Silakan.
kasih untuk vokal grup voice yang sudah menaikkan pujian, mengingatkan kita akan kasih yang senantiasa mengalir di dalam kehidupan kita. Kasih yang dari Allah, kasih yang memberikan anaknya yang tunggal bagi keselamatan kita. Bapak Ibu, mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya kasih-Mu senantiasa mengalir di dalam kehidupan kami. Kami senantiasa merasakan kasih Tuhan ada dalam kehidupan kami. Dan kiranya kasih yang Engkau sudah berikan kepada kami di dalam Kristus Yesus yang telah memberikan nyawanya bagi kami manusia berdosa untuk penebusan dosa kami. Kiranya dapat kasih itu dapat kami hidupi di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun jemaat yang sudah hadir saat ini. Sehingga ya Tuhan, kehadiran kami di tempat ini bukan hanya menjadi satu rutinitas bagi kami sebagai orang percaya yang datang beribadah kepada Tuhan. Tetapi kami terus-menerus boleh merenungkan, boleh terus-menerus mengalami kasih yang dari Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. 1 Yohanes pasal 4 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau kita berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema yang diambil, yang diangkat dari ayat yang tadi sudah saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara, yaitu kasih yang melenyapkan ketakutan. Bisa next. Bapak Ibu Saudara, di dalam psikologi itu ada satu istilah, atau di dalam gejala kejiwaan yang dialami oleh manusia ada satu istilah yang disebut fobia. Nah, fobia ini disebut reaksi takut yang berlebihan yang alasannya seringkali tidak rasional.
Misalnya, next slide. Ada banyak Bapak Ibu, nanti bisa browsing sendiri. Saya cuma mengutip sebagian, sebetulnya ada lagi ya. Beberapa ketakutan atau yang disebut sebagai fobia. Ada yang disebut glossofobia, atau satu ketakutan, kecemasan untuk takut di dalam kinerja atau juga berbicara di depan orang. Yang kedua ada juga namanya akrofobia, yaitu rasa takut terhadap ketinggian. Nah, biasanya orang yang mengalami ini dia menghindari untuk mendaki gunung, jembatan, atau lantai yang bangunannya tinggi. Ada juga orang yang mengalami disebut klaustrofobia, atau rasa takut terhadap ruang tertutup atau sempit. Nah, ini biasanya orang seperti ini akan takut sekali kalau naik mobil misalnya. Kecil kan ya mobil, atau mungkin naik lift. Ya, ada beberapa orang saya kenal takut sekali ya kalau ada di dalam lift atau mungkin di dalam pesawat. Bukan takut ketinggiannya, tetapi karena takut ada di dalam pesawat yang kerasa sekali ruangan itu sempit. Entah kenapa bisa takut, tapi yang pasti ya takut saja. Nah, yang takut tinggi itu disebut aviofobia, atau orang yang takut terbang. Ada beberapa orang saya tahu juga takut sekali naik pesawat karena takut ketinggian. Kalau saya Bapak Ibu, saya menikmati naik pesawat karena saya suka cari kursi kalau bisa pilih, kalau mau mengadakan penerbangan. Ada satu kursi di paling belakang sebelah kiri, nomor 33, 34. Karena itu lebih ke belakang dan tidak terhalang oleh sayap pesawat, sehingga saya senang sekali bisa melihat pemandangan di bawah Bapak Ibu. Ya. Kadang-kadang ada satu pengalaman tersendiri ya, kita ada di atas. Tentunya ini tidak akan dialami oleh orang yang mengalami aviofobia. Ya, kadang-kadang hal yang saya renungkan ketika ada di pesawat, ketika melihat ke bawah, wah iya ya, mungkin seperti Tuhan, mungkin seperti begini ya. Walaupun tentunya tidak secara lengkap bisa menggambarkan tentang bagaimana Tuhan melihat dunia ini. Kalau saya kan terbatas dengan visual saya. Paling saya hanya bisa lihat mungkin ketinggian 3000 masih bisa lihat pohon. Tapi kalau sudah pesawat itu tinggi sekali, 30.000, sudah lihat warna hijau semua atau warna biru. Atau kalau tertutup awan ya warna putih semua. Tapi saya membayangkan ya, manusia tidak terlihat lagi, kecil sekali. Dan itu kan yang direnungkan oleh pemazmur. Ya, siapakah manusia ya yang ada di bumi yang sebetulnya hanya kecil saja dibandingkan alam semesta yang luas ini. Sehingga kita perlu merasa lebih besar dari Tuhan. Perlu merasa tidak membutuhkan Tuhan, padahal kita hanya sedikit sekali. Naik pesawat saja kita hanya manusia itu kecil sekali. Nah, kemudian ada juga yang disebut ketakutan dentofobia, atau orang yang takut ke dokter gigi. Nah, biasa ini anak-anak ya, mengalami trauma tertentu, mungkin sabuk gigi sehingga punya ketakutan. Ada juga disebut ketakutan fobia darah atau hemofobia. Biasanya orang ini takut melihat darah atau takut sekali bahkan melihat darahnya sendiri. Ada orang yang takut melihat laba-laba, takut melihat anjing, takut terhadap ular, dan juga yang terakhir itu disebut niktofobia atau fobia terhadap situasi kegelapan. Ya, Bapak Ibu mungkin ketika lampu ini tiba-tiba mati, ada orang bisa bersikap tenang, tapi ada orang yang bisa panik. Ya, sehingga akibat dari ketakutan ini, next slide, ada beberapa hal yang bisa terjadi, yaitu bisa jantung berdebar, sesak napas, sulit bicara, sakit perut, mual, tekanan darah tinggi, badan gemetar, nyeri dada, sesak napas, pusing dan berkeringat dan lain sebagainya. Bapak Ibu, itulah yang orang-orang yang mengalami fobia ini. Ya, saya tidak tahu, mudah-mudahan dari kita nanti bisa cari pertolongan ya. Nanti kalau mungkin mahal untuk konsultasi dengan psikolog, silakan googling ya. Cari di Google bagaimana mengatasi fobia-fobia tertentu dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, saya melihatnya ya memang kita sudah
kita manusia yang hidup di dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dan ketakutan itu ada di dalam setiap diri setiap orang. Ada yang berlebihan sampai menjadi sesuatu yang tidak wajar seperti tadi disebut fobia. Tetapi saya kira kita tidak bisa menghilangkan namanya apa yang disebut sebagai ketakutan. Ada orang mungkin takut dengan masa depannya. Ada orang mungkin takut nanti bagaimana keluarganya, bagaimana anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tadi kita membaca di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat di ayat yang ke-18, bisa next slide. Di sana ada kalimat, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita mengalami kesulitan ketika membaca ayat ini. Kalau dikatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan, dan kasih yang sempurna itu harusnya melenyapkan ketakutan. Dan kalau orang takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Pertanyaan kita adalah, apakah memang ada ya orang yang di dunia ini sama sekali nggak punya ketakutan? Pasti jawabannya tidak ya. Kalau demikian, apakah kalau gitu memang kita tidak sempurna di dalam kasih, atau tidak sempurna di dalam mengenal akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita? Apa makna ayat ini? Sesuai dengan tema tadi bahwa kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Dan apakah kita sebetulnya bisa punya kasih yang sempurna itu yang melenyapkan ketakutan itu? Nah, kita dibantu oleh next slide. Bapak Ibu, ada satu terjemahan, memang tidak dicetak ya, Bapak Ibu bisa cari di situs Sabda. Ada beberapa terjemahan Alkitab. Nah, ini saya ambil dari terjemahan sederhana Indonesia, sebutnya TSI. Jadi Alkitab kita ini diterjemahkan dari bahasa aslinya, kemudian ketika diterjemahkan ke Indonesia, ada yang diterjemahkan secara letterlek, secara hurufiah, kata apa diterjemahkan apa. Tetapi ada juga yang diparafrase, maksudnya dijelaskan, dikalimatkan, sehingga kalimat itu bisa lebih jelas bagi kita. Nah, di dalam terjemahan sederhana Indonesia, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18, sama seperti yang ada di kitab kita dalam terjemahan baru, bunyinya demikian. Kalau kasih dari Allah itu berasal dari hati kita, berarti kita tidak akan takut lagi kepada hukuman Allah. Karena kasih yang sempurna menghilangkan ketakutan. Siapa yang masih takut diadili oleh Allah, berarti dia masih menganggap dirinya layak dihukum. Jadi orang yang takut seperti itu belum mengalami kasih Allah yang sempurna itu. Nah, Bapak Ibu, ini lebih jelas ya, kita bisa lebih mengerti. Sebetulnya kalau masih takut, kita belum sempurna dalam kasih, sebetulnya ada kaitannya dengan apa? Dengan berkaitan dengan hukuman Allah. Nah, kemudian ayat di 1 Yohanes 4 ayat 18, bisa next slide. Nah, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari bunyinya seperti ini. Orang yang menikmati kasih Allah tidak mengenal perasaan takut, sebab kasih yang sempurna melenyapkan segala perasaan takut. Jadi nyatalah bahwa orang belum menikmati kasih Allah dengan sempurna kalau orang itu takut menghadapi hari pengadilan. Nah, Bapak Ibu, dalam terjemahan bahasa Indonesia ini memang ada penambahan yang tidak ada di teks aslinya, yaitu pada hari pengadilan. Nah, tetapi terjemahan ini sebetulnya dia menafsirkan karena melihat di ayat yang ke-17. Next slide. Karena di ayat yang ke-17 berbunyi demikian. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Jadi Bapak Ibu, maksudnya yang orang tidak sempurna di dalam kasih,
yang masih punya ketakutan adalah mereka yang masih takut dengan hari penghakiman. Next slide. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebetulnya apa sih yang seharusnya membuat kita punya ketakutan? Bukan ketakutan seperti yang tadi disebutkan oleh Rasul Yohanes, yaitu satu ketakutan yang membuat kita tidak sempurna dalam kasih. Bapak Ibu Saudara, yang harusnya membuat kita takut bukan tadi fobia-fobia yang tadi saya sebutkan di depan, harusnya adalah hukuman atas dosa. Inilah yang harusnya menggentarkan kita. Roma pasal 6 ayat 23 berkata, upah dosa adalah maut. Bapak Ibu Saudara, ada sesuatu yang serius di dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita menghadapi wabah COVID, pandemi COVID, kita melihatnya dengan begitu serius. Kita pakai masker, kita jaga jarak, kita makan vitamin, mungkin budget keuangan kita mungkin membengkak karena kita harus beli vitamin dan kita harus beli makanan yang sehat. Ada orang mungkin yang lebih punya banyak uang, beli sepeda untuk supaya bisa sehat. Itu yang manusia lakukan. Dan dilakukan betul-betul serius, menganggapnya sesuatu yang serius. Kenapa? Karena ada kemungkinan kalau seseorang terjangkit virus itu, dia akan mengalami sakit, dan yang lebih parah bisa merenggut nyawanya. Dan itu sudah terjadi kepada banyak orang di dunia ini yang terjangkit oleh virus COVID. Tapi Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya mau mengajak kita melihat sesuatu yang harus kita lihat lebih serius lagi. Bukan kematian karena virus COVID, tapi kematian atau upah dari hukuman terhadap dosa manusia, yaitu maut. Bapak Ibu Saudara, maut bukan cuma soal orang itu nanti akan mati dikuburkan. Maut artinya orang binasa selama-lamanya. Maut artinya terpisah dari Allah. Di kitab Injil, Tuhan Yesus banyak berbicara tentang apa yang disebut sebagai Gehenna atau neraka. Satu tempat di mana orang-orang harus menanggung dosanya. Satu tempat yang digambarkan ya, dengan mengerikan sebetulnya. Mungkin kita sekarang menggambarkan wah mungkin itu biasa saja gitu ya. Ancaman terhadap upah dari dosa ini mungkin menjadi satu hal yang biasa. Bahkan orang merasa ya sudahlah, kalau mati ya sudah kan selesai. Tidak lagi memikirkan dengan serius sebetulnya kalau kita mati kita mau kemana. Bapak Saudara, harusnya yang membuat kita takut adalah hukuman dosa. Upah dosa adalah maut. Next slide. Tapi bersyukur Bapak Ibu Saudara, dari bagian ini sebetulnya kita mau belajar bahwa Rasul Yohanes ingin membantu kita supaya kita menikmati keyakinan di hadapan Tuhan, dan dia tidak ingin kita menjadi lumpuh dan tertekan oleh rasa takut akan penghakiman. Mengapa? Karena kita sudah jadi orang percaya. Setiap orang sudah berbuat dosa, dan harusnya mereka takut akan hukuman akibat dosa. Tetapi kalau seseorang sudah menjadi percaya, kita mengenal kasih itu, kita mengenal Allah yang adalah kasih, harusnya kita sudah tidak punya rasa takut. Inilah Bapak Ibu maksudnya, kasih itu melenyapkan ketakutan. Bapak Ibu kalau hari ini masih mengalami fobia-fobia atau ketakutan akan masa depan, saya kira itu ketakutan yang manusiawi, ya, atau ketakutan yang wajar. Yang dimaksud oleh Rasul Yohanes ini adalah rasa takut akan penghakiman harusnya sudah tidak ada lagi di dalam diri orang percaya. Mengapa Bapak Ibu? Next slide. Bapak Ibu Saudara, salah satu tujuan surat Yohanes ini berbicara kepada jemaat, tujuannya adalah mau memberitakan, selain ada guru-guru palsu. Kalau kita baca pasal 4, di pasal 4 di ayat pertama itu berkata peringatan terhadap guru-guru palsu. Tetapi hal yang lainnya
di dalam kitab Yohanes ini mau berkata, mau mengajarkan kepada jemaat tentang kepastian keselamatan. Sehingga di dalam 1 Yohanes 5 ayat 13 berkata demikian. Semua itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu, Bapak Ibu saya kasih warna merah, kasih garis di bawah itu, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu, bukan semua kamu yang percaya nama Anak Allah mudah-mudahan kamu memiliki hidup kekal. Tidak. Kepastian keselamatan kita karena kita percaya kepada Allah yang mengasihi kita itu adalah satu kepastian yang final. Sehingga Rasul Yohanes berani berkata tahu. Bapak Ibu, apa sih artinya tahu? Apa artinya tahu Bapak Ibu? Saya misalnya ya, bilang saya mau hari ini mau jalan ke Alam Sutra. Terus kemudian misalnya saya janjian sama orang ya ke Alam Sutra. Ya jam segini ya. Sudah, saya tahu pasti saya akan ada di sana. Bapak Ibu kira-kira bisa nggak saya ngomong begitu? Saya tahu pasti saya akan ada di Alam Sutra. Bapak Ibu berani memastikan kalau janji dengan seseorang untuk sesuatu yang ada di depan? Bisa Bapak Ibu? Nggak bisa ya. Jadi tadi saya keluar dari sini, saya ditabrak gitu kan. Nggak ada Bapak Ibu orang yang memastikan. Anak-anak remaja yang ikut acara Halloween di Korea, yang anak remaja pasti tahu ya, yang peristiwa di Taiwan yang menewaskan 150-an kebanyakan orang muda yang sedang merayakan Halloween. Mereka nggak tahu kan, nggak bisa memastikan mereka pulang dari Halloween, mereka pasti akan pulang ke rumah. Mungkin ya, kita menjalani kehidupan kita sebagaimana biasa saja, kita merasa ini hari Minggu, oh besok saya akan kerja. Tapi berarti kita mengatakan betul besok pasti saya akan bisa masuk kerja. Bisa nggak Bapak Ibu? Nggak ada ya. Ada lagu di dalam NKB kan, tak ku tahu kan hari esok. Bapak Ibu, hari esok saja kita nggak tahu bagaimana dengan kekekalan. Tetapi di sini harus mengatakan, kamu yang percaya dalam nama Anak Allah tahu Bapak Ibu, pasti. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu sesuatu yang pasti, yaitu apa? Bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi kamu nggak perlu takut lagi akan hari penghakiman itu. Jadi seorang yang sempurna di dalam kasih, yang mengenal kasih Tuhan, berarti di dalam dirinya tidak ada lagi ketakutan akan hari penghukuman. Bahwa nanti di hari penghakiman Tuhan akan menghukum dia dan masuk neraka. Tidak. Kita bisa tahu hari ini, itu jaminan keselamatan. Dan inilah yang Rasul Yohanes ingin supaya jemaat itu tahu. Kamu yang sudah percaya di dalam Kristus, kamu yang sudah mengalami kasih Allah, kasih yang diberikan kepada kita dengan cuma-cuma, itu bukan kasih yang bersyarat Bapak Ibu. Karena kalau kasih bersyarat, ya sudah nanti tunggu. Kalau saya layak untuk dikasihi Tuhan, baru kemudian ya saya diberikan keselamatan. Dan itu sesuatu yang mustahil untuk terjadi. Kita kan setiap minggu ada pengakuan dosa dalam liturgi kita. Bapak Ibu, mengapa ini diadakan? Mengapa ini perlu diingatkan kepada jemaat? Karena memang kita sadar kan, kita senantiasa berbuat dosa kepada Tuhan. Bahkan Bapak Ibu, mungkin ya 1 menit, 1 jam, 2 jam kita keluar dari ruangan ini, kita bisa saja buat dosa lagi, bukan? Kalau Tuhan pakai syarat seperti itu, saya kira tidak ada satu orang pun yang bisa masuk surga.
yang bisa mendapatkan keselamatan. Tetapi Allah lebih dahulu mengasihi kita. Inilah yang membuat kita kasih yang sempurna itu tidak ada ketakutan. Tidak ada lagi ketakutan akan penghakiman. Karena Allah yang setia, Allah yang penuh kasih itu memberikan keselamatannya kepada kita dengan cuma-cuma, tanpa ada perbuatan yang kita lakukan. Yang kita lakukan adalah kita beriman, kita percaya akan keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Next slide. Nah, Bapak Ibu, namun pertanyaannya sekarang adalah, sudahkah kita mengalami kasih Allah itu? Bapak Ibu, Rasul Yohanes terus-menerus mengingatkan. Ya, ada seorang penafsir mengatakan sebetulnya surat Yohanes ini berkaitan sekali atau pendamping dari Injil Yohanes. Karena ada kata-kata yang diulang. Misalnya di ayat yang ke-9 berkata, Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini supaya kita hidup olehnya. Bapak Ibu, pertanyaannya, kalau kasih itu melenyapkan ketakutan, kasih itu memberikan jaminan akan keselamatan kita, sehingga kita tidak perlu ragu lagi bahwa kita satu saat nanti kalau dipanggil oleh Tuhan, tidak peduli dengan cara apapun, di dalam waktu apapun, kita tetap memiliki jaminan keselamatan. Karena Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita sudah mengalami kasih Allah itu? Kalau kita belum mengalami, ya memang mungkin sewajarnya kita masih ada rasa takut. Bapak Ibu Saudara, di dalam next slide, Yohanes 3 ayat 16, saya kira ayat yang pasti menjadi ayat yang selalu kita ingat ketika kita menjadi orang Kristen. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, inilah kasih Allah yang harus kita alami di dalam kehidupan kita. Syaratnya adalah apa? Supaya setiap orang yang percaya. Bapak Ibu, percayakah kita akan kasih Allah yang besar itu? Mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, menjadi pengganti bagi dosa kita, menebus kita, dan di dalam Dia kita dibenarkan, seperti nas yang tadi dibacakan di awal. Kita dibenarkan oleh Allah bukan karena kita berbuat benar, Bapak Ibu, tetapi karena Kristus yang berbuat benar. Kita ditempelkan kepada Kristus. Kita ditebus oleh Kristus, dan yang dilihat oleh Bapa di surga adalah apa yang dikerjakan oleh Kristus, bukan apa yang dikerjakan oleh kita. Karena memang kita sendiri tidak bisa melakukan. Seorang yang mau coba melakukan hukum Taurat, ketika melanggar satu saja, itu sudah melanggar seluruhnya. Artinya dia bisa tidak layak di hadapan Allah. Bapak Saudara, pertanyaannya yang tadi saya tanyakan, sudahkah kita mengalami kasih Allah itu di dalam kehidupan kita? Dan apa bukti kasih Allah itu di dalam kehidupan kita? Next slide. Bapak Ibu, kasih Allah itu diberikan kepada saya, kemudian kepada sesama. Itulah yang tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, tapi yang membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya dan yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Bapak Ibu Saudara, mengalami kasih Allah dalam hidup kita dan meresponi kasih Allah itu dilihat ketika kita mengasihi sesama kita. Jadi tanda seorang yang memiliki kasih Allah di dalam hidupnya, yaitu kita mengasihi sesama kita. Jadi seorang tidak bisa berkata, saya mengasihi Allah, tapi di pihak yang lain saya tidak mengasihi sesama. Bapak Ibu, itu bukan kasih dari Allah.
Memang Bapak Ibu ya, mengasihi sesama kita itu bukan satu hal yang mudah. Ya, apalagi kita mungkin berpikir ini orang nggak layak untuk dikasihi. Ya, anak yang sulung ketika anak yang bungsu pulang, dia susah kan ya menerima. Dia merasa bahwa ini anak ini harusnya layak dihukum. Ya, kadang-kadang kita seperti itu kan, kita lihat orang berdosa yang harusnya mendapat hukuman yang sepantasnya, tidak layak mendapat kemurahan Allah. Tetapi dari kisah itu kita akan belajar bahwa Allah yang Maha Pemurah, Allah yang adalah kasih yang disebut oleh Yohanes itu, itulah Allah yang menerima orang berdosa. Bapak Ibu, ini yang menjadi dasar kita mengasihi orang lain. Bapak Ibu, di luar Kristen, ada nggak orang mengasihi sesama? Ya, kadang kita suka bilang begini ya, orang nggak beragama orang bukan Kristen lebih mengasihi, betul ya? Kita lihat ada beberapa organisasi sosial itu betul-betul luar biasa kan ya menolong. Sama nggak dengan kalau orang Kristen menolong? Bapak Ibu, di luarnya memang kelihatannya sama sih ya, karena tindakannya kelihatannya menolong orang lain. Tapi sebetulnya yang mendasari kita itu berbeda. Mungkin kalau orang yang bukan Kristen mendasarinya sebagai sesama manusia, ada belas kasihan. Bapak Ibu, jangankan manusia ya, saya mengenal ada orang yang mencintai anjing. Di shelternya itu banyak sekali anjing ya. Dan hanya nggak cuma satu orang, satu shelter ya. Ada beberapa Instagram yang saya ikut karena kami piara anjing ya. Jadi belajar mengasihi kan anjing. Ada beberapa ya, lebih dari 3 saya ya, lebih dari 3 saya ikut. Dan saya tuh bingung ya Bapak Ibu ya. Dia tuh harus menyediakan daging sampai puluhan bahkan ratusan kilo. Ya, ada seorang yang di daerah Jakarta Selatan, ada yang di Banten sana, sampai biayanya itu bisa puluhan juta sebulan Bapak Ibu. Saya tuh bingung ya untuk ngurus anjing gitu ya. Ya mungkin panggilannya berbeda, saya pikir kenapa nggak ngurus orang ya. Puluhan juta loh untuk bisa beli dog foodnya, belum lagi kalau anjing itu sakit, belum lagi kalau anjing yang diselamatkan dari jalan harus dibawa ke dokter dulu. Bapak Ibu, itu rasa belas kasihan manusiawi, saya kira setiap orang itu punya. Nah, bagaimana saya sebagai orang Kristen mengasihi orang lain? Apakah sama? Saya kira beda Bapak Ibu. Atau mungkin ada orang mengasihi orang lain karena menuntut pahala, ya kan? Saya mau berbuat baik karena memberi itu adalah dikatakan sesuatu cara berbuat baik untuk hitung-hitung pahala, ya kan? Hitung-hitung pahala saya lebih baik. Tetapi berbeda Bapak Ibu dengan kita sebagai orang percaya. Mengapa? Karena kita lebih dahulu mengalami kasih Allah. Ini yang dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-19 tadi. Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Sehingga kasih yang saya terima dari Allah, itulah yang menjadi dasar motivasi saya untuk mengasihi orang lain. Kita yang lebih dahulu mengalami kebaikan, mengalami kemurahan dari Allah sendiri. Itulah yang menjadi dasar kita mengasihi. Dan itulah yang menjadi tanda juga bahwa saya betul-betul sudah memiliki kasih Allah itu di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya kira di dalam sepanjang hidup seorang percaya, saya kira mengasihi sesama itu adalah sesuatu yang terus-menerus betul-betul kita perjuangkan di dalam kehidupan kita. Bisa banyak bentuk bagaimana kita mengasihi orang lain. Tuhan memberikan banyak cara untuk kita bisa mengasihi orang lain. Tapi saya kira kalau mustahil ya orang mengatakan saya mengasihi Allah, saya mengalami kasih Allah dalam hidup kita, kemudian saya tidak mengasihi sesama saya. Memang sekali lagi Bapak Ibu tidak mudah ya. Ada banyak sekali pertimbangan-pertimbangan, bahkan syarat-syarat untuk bagaimana supaya orang itu bisa layak untuk mendapatkan kasih dari saya.
kita penuh dengan keterbatasan. Tapi marilah kita minta kepada Tuhan. Kita betul-betul menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan untuk membagikan kasih kita kepada orang lain. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Bapak Saudara, kalau kita memiliki kasih dari Allah itu, memberikan kepastian akan keselamatan kepada kita, tidak ada lagi rasa takut akan penghakiman. Karena janji keselamatan yang Tuhan berikan itu adalah ya dan amin. Kita sudah punya Bapak Ibu. Kalau mungkin istilahnya sudah punya tiket lah. Sudah bisa masuk ya. Sekarang kan masalah kita masih pengen tinggal di dunia kan. Kalau ditanya hari ini mau pengen cepat-cepat ke surga, kan kita masih nggak mau kan. Ada di sini yang mau cepat-cepat mau check in ke surga. Iya kan, masih takut kan ya. Tapi bersyukur ya, Tuhan Maha Pemurah ya. Ya oke Tuhan, silakan kamu ada di dunia ini. Tetapi kalau kamu masih ada di dunia ini, bagikanlah kasih pada orang lain. Sebagaimana kita sendiri sudah dikasihi oleh Allah. Dan demikian kita bisa menunjukkan kepada orang bahwa betul-betul kita punya Allah yang mengasihi. Mari kita masuk di dalam saat ini. Marilah kita bersama dengan umat Allah semasa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji bangsa kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun dalam air maut. Pada hari yang ketiga, bangkit keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Mari Bapak Ibu kita akan masuk dalam doa syafaat. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami belajar bersama-sama. Engkau yang datang ke dalam dunia melalui Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau yang menjadi penembus kami. Engkau yang menyelamatkan kami dari kebinasaan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu yang besar bagi kami. Tuhan, tolong kami hidup di dalam kasih-Mu, dan kami tidak perlu lagi ada ketakutan akan hari penghakiman, karena janji-Mu kekal. Engkau setia, dan keselamatan yang Engkau berikan kepada kami adalah keselamatan yang kekal. Jika kami tahu ya Tuhan bahwa kami sudah memiliki hidup kekal di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk janji firman-Mu. Sebagai anak-anak-Mu, biarlah kami Tuhan tolong supaya kami terus berjalan di dalam janji-Mu. Dan ketika Tuhan masih mengizinkan kami ada di tengah-tengah dunia ini, kami menjadi anak-anak-Mu yang membagikan kasih kepada orang yang ada di sekitar kami. Tolong kami ya Tuhan. Di dalam kesempatan pagi hari ini kami mau berdoa untuk setiap jemaat yang ada di tempat ini ya Tuhan.
GKI Agape Villa Matimas. Di dalam setiap pergumulan kami, tengah-tengah keluarga, kesulitan kehidupan yang kami hadapi, Tuhan, tolong kami. Engkau lebih tahu apa yang kami pergumulkan di dalam kehidupan kami. Sakit penyakit yang kami hadapi. Tuhan, beri kami kesembuhan, beri kami kekuatan, beri kami juga pengharapan bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Walaupun ya Tuhan, sakit yang kami alami ini masih ada dalam tubuh kami. Karena kami percaya Engkau yang memelihara kehidupan kami. Engkau yang menjaga kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, tolong juga setiap jemaat yang bergumul dengan masalah ekonomi, mencukupkan kebutuhan kami setiap hari, di dalam pekerjaan yang kami lakukan, di dalam usaha yang kami lakukan. Mungkin ada banyak hambatan ya Tuhan. Bahkan mungkin ada banyak kekhawatiran bagaimana kelanjutan usaha kami, bagaimana kelanjutan pekerjaan kami. Khususnya ketika kami mendengar berita dan beberapa informasi bahwa akan terjadi krisis ke depan. Tuhan, kami percaya hidup kami ada di tangan-Mu, sehingga kami tidak perlu takut apapun yang akan kami hadapi di depan, karena kami memiliki Allah yang menciptakan dunia ini, yang memelihara ciptaannya dengan kesetiaan, khususnya bagi kami anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan nyatakan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Masalah-masalah dalam relasi di tengah-tengah keluarga, juga di tengah-tengah jemaat. Tuhan, biarlah kasih-Mu menaungi setiap kami. Sehingga Tuhan, kami menjadi satu gereja, jadi satu komunitas yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan, pakai kami ya Tuhan, menjadi alat-Mu, menjadi berkat. Kami berdoa untuk pemerintah kami di dalam segala tantangan yang dihadapi, sosial, politik, keamanan, ekonomi, pendidikan. Biarlah Tuhan sendiri akan memberikan hikmat bijaksana. Sehingga kami ya Tuhan yang ada di negara ini, kami juga boleh menjadi orang-orang yang mendoakan para pemimpin kami dan mengusahakan kesejahteraan kota di mana kami tinggal. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan seluruh pergumulan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Siapkan persembahan kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita menyanyikan lagu KPPK nomor 157, Oh Yesus kasih-Mu. Tapi sebelumnya saya bacakan Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Oh Yesus kasih-Mu.
kami yang berkata kerana surga, segala puji syukur kami naikkan kepada Kamu atas kebaikan-Mu, atas kasih anugerah-Mu, atas berkat-berkat yang Engkau memberikan kepada kami. Pada saat ini kami memberikan persembahan suci dan kudus karena Bapa, supaya dapat dipakai untuk memberkati kerajaan-Mu baik gereja kami, dan berkatilah tangan-tangan yang memberi, berkatilah tangan-tangan yang mengolah semua untuk kemuliaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur. Amin. Bapak Ibu, kita tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menyanyikan lagu doksologi, setelah itu pengutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan bersaat teduh. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.